Selamat pagi pemirsa, semangat pagi. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali berita Papua hari ini dapat kembali menjumpai Anda bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah informasi penting dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Delapan kios di Pasar Wosi Manokwari terbakar. Ribuan warga hadiri pemakaman Ketua DPRD Merauke. Wisata permandian alam di Wasur Merauke ramai dikunjungi wisatawan lokal. Puluhan bangunan kios di Pasar Wosi Manokwari, Papua Barat, Selasa kemarin terbakar. Api juga merembet dan membakar sejumlah rumah warga yang tidak jauh dari lokasi. Api mulai terlihat sekitar pukul 1 dini hari dan dengan cepat membesar, serta menyambar dinding bangunan kios yang terbuat dari kayu. Kebakaran disertai suara letupan keras, menyebabkan warga panik. Mereka berusaha mengeluarkan barang dagangan dari dalam kios. Kan ada kios itu 2 yang pas ada kopi. Untuk salah satu. Tadinya kan dianggap tidak nyebrang. Tapi saya begitu tiba sudah nyebrang api. Ini ada jumlah berapa kira-kira Pak? Jumlah yang terbakar? Kalau rumah yang terbakar kita belum tahu prediksi Pak ya. Artinya kan yang nyebrang ke belakang. Iya, diperkirakan ada kios. Kalau kios ya kurang lebih 30 petak dari sini bengkel sampai ke Pasar Ikan. 30. Terus di mana batas yang kemarin terbakar itu. Iya. Belum terjawab yang di belakang jumlahnya. Belum terjawab yang belakang. Karena di belakang kan rata-rata kos-kosan. Kos-kosan. Kira-kira kejadiannya tadi dari jam berapa? Sekitar setengah 1. 12.30. Kira-kira penyebabnya apa ya? Kalau mau ditahu? Ya unsur penyebabnya sih kita belum tahu sih. Belum tahu karena ya. api sudah Ya. Tiba-tiba api langsung besar ini. Katanya arahnya dari sana, dari dekat-dekat Pasar Ikan. Api bisa dipadamkan beberapa saat kemudian dengan bantuan mobil pemadam kebakaran. Namun 8 kios yang menjual bahan pokok tidak bisa diselamatkan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sementara itu di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, puluhan kios terbakar pada Selasa pagi. Api melumat seluruh bangunan, kendati warga dan aparat sudah berusaha keras memadamkan api. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab kebakaran dengan memeriksa sejumlah saksi. Waktu kejadian dimulai dari 9.30, jam 9.30 sampai jam 10.56. Jam 10.56 api sudah bisa dipadamkan. Demikian yang dapat kami laporkan. Baik anggota Polri maupun TNI serta masyarakat. Untuk kerugian material maupun titik mula api masih sampai saat ini masih diprediksi dan masih dilakukan penyelidikan oleh tim penyelidikan dari Polres Asmat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk korban jiwa sampai saat ini juga kita belum prediksi, belum ada, dan korban kerugian material kita belum bisa prediksikan sampai ada hasil penyelidikan dari mereka. Kebakaran di Kabupaten Asmat kerap terjadi dan diperparah dengan alat pemadam kebakaran yang sangat minim. Warga hanya menggunakan peralatan sederhana sehingga api membesar dan bangunan serta isinya akhirnya tidak bisa diselamatkan. Edi dan Igo melaporkan dari Manokwari dan Asmat. Seorang pencuri nekat mencuri kotak amal di depan sebuah masjid yang terletak di Jalan Mandala, Bampel. Seorang pria menghampiri warung dan mengintip ke dalam. Pelaku kemudian membuka pintu lalu masuk dan membawa kabur kotak amal yang berisi uang sekitar 3 juta rupiah. Tidak berapa lama, ketika pemilik warung keluar, kotak amal sudah raib di gondol pelaku. Keluar rumah, itu saya lihat, saya masuk ke dalam, kotak amal sudah nggak ada lagi. Jadi pintunya sudah terbuka ya? Ini sudah terbuka. Terus saya tengok keluar, nggak ada orang yang bawa kotak amal. Tapi cek itu kotak amal sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada. Ada. Waktu itu pintunya sempat terkunci ya? Terkunci Pak. Kunci ya. Kunci. Ismail, itu kotak amal untuk apa itu Pak?
Ya, kotak amal itu Untuk kemana? sebenarnya untuk biaya operasional ambulan. Di sini kan ada kegiatan ACBT. gitu. Jadi sehari-harian kita sisihkan uang untuk penjualan, kita masukkan ke kotak amal itu. Jumlahnya berapa, Pak? Kalau masalah jumlahnya saya kurang tahu ya, Kurang Pak. tahu ya, tapi banyak ya. Nah, setelah kejadian itu Bapak sempat cari kotak amalnya, Pak, keluar? Ya, sempat cari keluar. Cari kemana aja? Ya, cari keluar sampai di jalan-jalan, masuk di gang-gang gitu. Tapi ya tidak menemukan. Nggak sama dapat sekali. ya? Ya. Ismail menduga ini memang dia sendiri apa berdua pakai motor? Ya, dugaan saya ini sebenarnya pakai motor. Pakai motor ya? Ya, karena mungkin kalau nggak pakai motor kayak kemungkinan nggak percaya saya. Gitu. Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi dan diduga pelaku tidak seorang diri dan menggunakan sepeda motor. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan warga Merauke Selasa kemarin mengantar Beni Latumahina ke tempat peristirahatan terakhir di Taman Makam Pahlawan Trikora. Proses pemakaman cukup panjang. Sebelumnya, kerabat dan warga mengusung peti jenazah Beni dari rumah dinas di Jalan Sabang ke rumah pribadi di Jalan Nowari yang hanya berjarak 500 meter. Dari rumah pribadi, jenazah kemudian diarah ke kantor DPRD Merauke di Jalan Biak lalu ke Gereja Peniel di Jalan Ermasu. Kepergian Beni menimbulkan kesan mendalam bagi sebagian warga yang mengenalnya. Selama masa hidupnya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Merauke, beliau melaksanakan tugas dengan baik, ramah terhadap masyarakat, suka menolong masyarakat, tidak membedakan masyarakat satu dengan yang lain. Beliau sangat merangkul semua masyarakat dan khususnya kami keluarga besar Maluku, kami merasa kehilangan sosok orang yang begitu kami kasihi di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Maluku. Bahwa almarhum ini sosok yang sangat baik, terus masa hidup Bapak juga banyak berkarya, terus banyak memberikan bantuan untuk kita juga, terus terinspirasi untuk melakukan yang terbaik seperti Bapak punya jalan. Dan kami masyarakat Merauke sangat merasa kehilangan sekali dengan sosok Bapak almarhum Beni Latumahina. Beliau memang orang yang sangat luar biasa buat kami, terlalu baik dan banyak hal yang beliau bisa lakukan untuk kami secara keluarga, bahkan juga untuk masyarakat di tempat ini. Begitu, Pak. Dan dengan kepergian beliau tentunya kami sangat kehilangan akan peristiwa yang terjadi ini. Tapi kami tetap sebagai orang percaya kepada Tuhan, kami tetap percaya bahwa apa yang Tuhan buat baik untuk kita semua. Beni Latumahina menjabat sebagai Ketua DPRD Merauke. Almarhum meninggal akibat serangan jantung ketika ia sedang menghadiri acara pernikahan kerabat dan almarhum merupakan salah satu kader Partai Nasdem. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dinas Kesehatan Merauke memperingatkan warga untuk mewaspadai penyakit jantung. Penyakit ini adalah penyebab kematian nomor 2 di Merauke setelah penyakit menular. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Neville Muskita mengatakan sebagian besar penderita penyakit jantung meninggal dunia akibat penanganan yang terlambat selain keengganan warga untuk rutin melakukan pemeriksaan. Ya, saya mendapatkan laporan dari direktur, juga teman-teman, informasi dari teman-teman di rumah sakit, kemungkinan besar serangan jantung. Serangan jantung. Jadi ya kalau serangan jantung memang kalau kita kenal sebagai, saya istilahkan silent killer ya, pembunuh yang diam. Jadi memang perlu pemeriksaan yang rutin untuk mendeteksi sedini mungkin kalau memang ada persoalan di jantung. Tindakan medis yang dilakukan oleh medis di rumah sakit pada malam itu seperti apa, Dok? Karena kondisinya sudah seperti itu ya resusitasi itu yang harus dilakukan dan sudah dilakukan, cuma karena memang sudah tidak terselamat. Dok, itu meninggalnya di dalam perjalanan atau memang sudah tiba di rumah sakit? Karena banyak anggapan bahwa sudah meninggal di perjalanan, Dok. Seperti apa? Saya kurang tahu persis ya, kalau soal itu. Teman-teman yang di rumah sakit yang lebih paham karena saya juga tidak berada di situ pada saat itu. Tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyebab serangan jantung.
Selain itu, gaya hidup serta stres juga bisa menjadi pemicu gagal jantung. Dinas Kesehatan juga memastikan serangan jantung juga penyebab kematian Beni Latumahina, Ketua DPRD Merauke. Beni Latumahina meninggal dunia pada Sabtu sore ketika sedang menghadiri pernikahan kerabat. Almarhum menurut Neville Muskita punya riwayat penyakit jantung dan pernah dirawat di rumah sakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.